apa sifat yang mungkin ternyata si Emil begini ya, apa yang kamu temukan? Atau nggak cocok sama Nggak cocok, atau Kak kayak Anin gitu. Yang nggak cocok, yang Ada nggak orangnya cocok di sih, sana. iya. paling misalnya gini, Nin boleh nggak take-nya besok aja, nah misalnya kayak gitu kan. Sama ini sih, banyak banget yang nanya, Nin bau Emil tuh seperti apa? God. Dia wah. Masuk. Ini kayak gue sebagai talenta ya di sini begitu loh, kayak tolong banget kita tuh harusnya kalau misalnya saling kerja sama, namanya kolaborasi kerja sama harus menguntungkan satu sama lain dong. Kayak harus ada value to value bareng-bareng gitu. Nah ini tuh brandnya tuh bener-bener bisa kayak Hello everyone, this is Everest Media and you're watching PPK Podcast Pulang Kantor. Biasanya kita ngobrol bareng sama teman-teman doang, atau enggak kemarin kita ngobrol bareng sama seorang konten kreator, dan hari ini kita akan ngobrol bareng sama orang di belakang layar seorang konten. Gue ngomong apa sih? Apa sih lu ngomong apa sih? Dalangnya konten kreator. Bagaimana konten kreator tuh bisa buat konten-konten hebat. Salah satu tim di belakang layarnya siapa? Emil Mario. Dan kita sambut langsung saja Kakak Anin. Welcome to PPK. Halo. Sangket sih kena, lanjut nak. Siapa gua? Nah yang mana? Nah ada Ina, dua Ina. soalnya. Anak. Oh, nah. Kak Anin. Hai, Nama lengkapnya siapa Kak? Anindya Fridelina. Anin dia. Sorry. Nah, Kak Anin ini salah satu orang yang emang bekerja di bidang kreatif lah ya Kak ya, konten kreator segala macam. Tapi sebelum kerja bareng sama Emil, apakah sebelumnya emang kerjanya emang di konten kreator kah atau di kreatif atau di mana? Sebelumnya sih emang udah di bagian kreatif, tapi nggak secara personal gitu ya, tetap di brand atau di perusahaan gitu. Dan memang dari awal sih aku udah tahu juga sih aku tuh sukanya bagian apa dan maunya kemana. Jadi emang udah selaras dari awal pemilihan jurusan kampus. Gitu. Komunikasi ya? Yes, Atau iya komunikasi. Terus aku kebetulan S1-nya PR, terus S2-nya marketing. Oh, Wih. Keren guys. Ternyata Kak Anin diem-diem S2 guys. Boleh tau gak Kak lulusan mana? London School of Public Relations. Oh, Lesper. Lesper guys. Sebelumnya tuh berarti kayak di agensi atau PH atau Pernah sempet di agensi juga, di PH sempet juga, terus di beberapa brand juga bagian tim sosmed ataupun juga tim kreatifnya atau bagian di productionnya juga. Kayak kakak-kakak di sini. Oh berarti sekalian. memang dari awal udah tentang branding, Iya, perbrandingan udah, ya Kak ya? Iya, udah dari situ. Tapi sebelumnya tuh kan ada beberapa orang yang SMA atau SMK-nya itu bahkan nggak nyambung sama jurusan kuliahnya. Betul. Yang kita bahas Iya, sebelumnya. iya. Kalau Kanin Betul. sendiri itu Nyambung banget sih. nyambung. Jadi waktu SMA aku tuh udah tahu banget aku tuh mau milihnya jurusan yang kayak gini-gini. Tapi sebenarnya dari awal aku itu pengennya tuh psikolog gitu, Oke. cenah gitu kan, Cenah. cewek-cewek yang membaca kepribadian orang ya kan, yang membantu. Sama cocok sih. Mental health warrior. Iya gak sih kayak psikolog gitu, muka menenangkan. Tapi sebenarnya hidup gue hancur. Jadi sebenarnya pengennya kayak gitu. Nah tapi pas udah nyampe pemilihan jurusan kampus gitu waktu aku kelas 3, kayak gue nggak bisa deh masuk psikolog gitu kan. Kayak terlalu tetap scientist gitu loh kan. Karena kan masih dalam ranah kedokteran tapi Iya jiwa sih, gitu kan. benar-benar. Yoi. Nah, terus habis itu ngulik lagi, ternyata ada komunikasi, bla 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 bla. Akhirnya milih komunikasi. Nah ternyata pas gue masuk di LSPR itu justru nggak teorinya doang gitu. Makanya gue kecimpungnya itu di bagian kreatif karena memang kita tuh prakteknya tuh banyak banget. Oke. Jadi memang udah mulai desain, terus mikirin konsep idea tentang brand ataupun misal juga bermain kata tentang press release dan sebagai macamnya. Jadi ya udah akhirnya oke, fix kayak gue mau deh bagian di sini. Tapi bener gak sih rata-rata tuh orang-orang yang kecemplung di dunia kreatif tuh adalah orang-orang yang gak bisa diem. Dalam artian orang-orang yang gak bisa kerja di satu ruangan, duduk, diem. Bener gak sih kayak gitu Gue rata-rata? introvert gue. Oh, iya. Emang ya? Enggak, maksudnya kok introvert tuh juga kan tetap nggak butuh ruangan yang kayak gelap Iya, terus iya, yang iya. gini. Inai. Agak sensual ya kalau gini ya. Oh gitu. Terus menurut aku tuh benar banget sih. Karena kan kalau misalnya idea ataupun sebuah kreatif itu kan menurut aku tuh adalah efektivitas gitu ya dari sebuah pekerjaan yang kita bikin gitu kan. Makanya dibuat efektif tapi mungkin bisa dibuat secara
profesional ataupun juga funny ataupun sesuatu hal yang seperti itu gitu. Nah idea itu datang tuh nggak bisa cuman lu dengan kerjaan yang itu doang gitu. Yes. Karena kan ataupun bisa jadi sih sebenarnya, tapi lingkup kreatifnya bakalan muncul dari situ-situ doang gitu. Makanya kan suka ada banyak yang bilang, iya kalau gue lagi di kamar mandi suka dapat inspirasi aja gitu. Banyak banget sih. Jadi bener-bener orang yang harus apa ya? Suka explore sih. Dinamis lah ya, orang-orang dinamis lah, orang-orang kreatif itu. Ini introvert gitu hancur ya kalau kerja di ini. Iya. Kayaknya sih Gak bisa. kebantai ya. Gak Iya. bisa. Gak akan bisa menyeimbangi. Iya bagi siapa? Ada sih. Kalau di kampus di kantor kita namanya Rafli gak sih? Ups. Oh, itu orang paling introvert yang gue kenal. Iya. Diem mulu, bully terus ya sih. Iya, saking introvertnya Pojok ada aja. ada Bau gerakannya. Kalau Kak Anin sendiri biasanya dapat inspirasi itu dari mana sih? Biasanya aku bengong sih. Oh, bengong. Bengong aja. Jadi bengongnya di mana? Kayak lagi di Gojek, lagi di ojek online. Diajak online. Ntar Gojek tolong di email ya. Tapi emang bener tau ada beberapa tipe-tipe kreatif yang harus menyendiri dulu. Ada juga yang Bener-bener. kayak ditembak di lapangan tuh harus bisa atau Iya, kalau bener. kalian tipe orang yang harus bersemedi dulu gak? Enggak, aku yang penting tahu objektifnya aja. Oh, iya. Jadi kayak lu mau gue mau bikin kayak gini dulu, objektifnya apa dulu? Oh, Gue jadi pengen tahu tergantung dulu. fokusnya ya, Kak, ya? Iya, jadi kayak tujuannya mau ke arah Ah, kemana. Jadi gue bisa langsung selaras aja sih mau ke arah mana gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue mau bikin gini bla bla bla, tujuannya apa deh lu pikir sendiri lah. Itu kan berarti menurut gue ya udah itu dari gue aja nih kayak gitu. Nggak usah ada brief dari lu gitu. Jadi kan beda kan gitu. Jadi menurut aku efektifnya itu biar tahu kreatif ini mau dibawa kemana dari orang yang memberikan brief ataupun sesuatu yang ingin dicapai itu ada objektifnya dulu sih. Iya sih benar. Gitu. Tapi apa yang ngebuat Kak Anin itu memilih kayak gue mau jadi orang kreatif aja? Karena setahu gue di kampus itu kan akan diarahkan ke beberapa Iya. divisi gak sih? Tapi fokusnya? kalau ke departemen kreatif tuh jarang banget. jarang sebenarnya. kan? Misalnya kayak ada cewek jadi editor, Iya, atau scriptwriter Oh, kayak gitu-gitu kan, gitu-gitu. director. Kenapa kamu memutuskan untuk jadi ada gue? Pokoknya itu awalnya dari kan kalau di LSPR balik lagi itu banyak prakteknya gitu kan. Jadi memang pada saat itu misalnya kayak kita disuruh bikin sebuah brand yang mungkin nggak ada di akses gitu. Jadi bener-bener brand hayalan aja sebenarnya. Tapi dari A sampai Z-nya harus jelas gitu. Bener. Nah itu aku selalu yang punya somethingnya di sebuah kelompok itu gitu. Iya. Kayak Ide-ide ininya ya. gini aja nih brandnya ini bla 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 gitu. Terus habis itu selalu mikirnya yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya bagian presentasi, aku paling bisa yang kayak kita presentasi jangan kayak gini deh, udah terlalu biasa aja piknya gitu kan. Tahu kan lu teman-teman yang kayak gitu kan? Yang kalau di kelompok tuh ribet banget anjing kayak gitu ya. Padahal standar dosennya tuh cuman kayak gini, Iya. tapi gue yang kayak langsung kita harus nggak bisa cuman kayak gini doang. Maunya yang Harus out of the gawah box, gitu iya, ya. harus iya benar. Tiba-tiba lu taruh batu lah di depannya atau apa sesuatu yang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kayak gue mikir kayaknya apa ya yang lucu. Nah akhirnya sampai di beberapa mata kuliah juga ada misalnya kayak cara penyampaian sebagai CS gitu. Itu juga dipelajarin waktu itu. Kayak bahkan ada ada booknya gitu. Kita dikasih kalau misalnya lu jawab terima kasih, kalau misalnya di bagian perusahaan apa nggak bisa cuman kayak thank you gitu, nggak bisa harus ada feedback ada, betul. dan blablabla kayak gitu. Nah itu tuh gue seneng bermain katanya gitu kayak oh ternyata bisa pengucapannya kayak gini, begini blablabla kayak gitu. Jadi mulai dari situ sih kayak Oke. gitu. Berarti ide-ide breakthrough itu yang akhirnya mengantarkan Kak Anin sendiri ke dunia kreatif yang lebih ini lagi ya. Benar. Terus sampai akhirnya kan tadi kan sebelumnya kan mungkin di agency atau di PH atau di apapun itu. Terus akhirnya sampai bisa ketemu Emil. Ketemu Emil nih unik banget sih. Ceritain dong. Ini long story banget ya. Pokoknya ini dari awal banget kenapa aku bisa ketemu Emil. Pertama banget aku adalah waktu itu aku masih kerja di Kemendikbud ya anjay. Oi, orang-orang pemerintahan. gitu. Jadi pada saat di Kemendikbud itu pun juga sebenarnya itu keajaiban sih menurut aku. Jadi waktu itu aku habis di PHK ya, Oke. benar-benar pada saat itu COVID. Nah aku lagi nyari-nyari kerjaan, aku masih freelance. Akhirnya di bulan ke-6 tiba-tiba LinkedIn aku ting gitu. Ada yang ngechat siapa anjay gitu kan. Terus habis itu dia minta interview aku bla 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 bla. Akhirnya masuklah aku di Kemendikbud ini. Nah ternyata di Kemendikbud ini ada satu temen yang punya kenalan si Emil Mario. Oke. Terus habis itu kita udah kenal deket dulu sama teman aku yang di Kemendikbud ini. Terus aku diajak main bla 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 bla.
ternyata kita harus berganti presiden kan. Nah ganti presiden juga ganti instansi strukturasi di dalam Kemendikbud itu juga otomatis aku dikeluarin lagi dong gitu kan. Nah abis itu ternyata aku juga tahu Emil tapi aku nggak ikutin dia kan. Ternyata sebelum aku kenal Emil itu dia juga lagi nyari tim kreatif di mana aku juga masih kerja di Kemendikbud pada saat itu. Tapi ternyata kata Emil karena dia ngeumuminnya di Instagramnya dia yang dimana Banyak udah banget followersnya ratusan, ternyata yang apply itu CV-nya ada sampai 5.000. Jadi mager banget kan lu ngebaca CV orang 5.000, apalagi tim kreatif yang lu cari. Iya benar. Yang lu Betul, cari tim kreatif betul. biasanya nggak cuma ngampirin CV doang, sama Portfolio. Porto. Porto tuh banyak gigabyte ataupun mager gitu kan bacanya. Akhirnya dia ngobrol lah sama teman aku ini. Terus abis itu pas kita udah kelar semuanya dari Kemendikbud, terus dia nawarin kayak lu Nin mau gak gitu sama Emil. Terus abis itu karena emang pada saat itu aku baru kelar banget, boleh sih gitu kan. Karena aku bener-bener di perusahaan-perusahaan itu tuh aneh-aneh banget sih. Aku sebelum di Kemendikbud aku di e-sport. Kayak semuanya tuh bener-bener Mental-mentalan mental banget ya. banget, tapi dalam satu garis sih tetap di bagian Tetap di kreatif bagian itu. kayak gitu. Jadi itu challenge aja sih buat aku. Dan Kak Anin sendiri gak jadi tim kreatifnya Emil? Iya sejauh ini sendiri. Tapi jadinya kan brainstorm juga sama Emilnya. Karena balik lagi kan aku tuh di tim personal gitu ya. Kita personal branding itu Emil Mario. Mau aku bisa sedekat apapun sama Emil, itu Emil gitu. Lu gak akan pernah bisa jadi Emilnya gitu. Dan tetap betul. harus ada Emilnya yang brainstorm sama aku juga. Jadi apa yang dikeluarin dari Emil untuk sebagai konten itu tetap masih Emilnya gitu, nggak tiba-tiba jadi Anin gitu. Berarti ada penyesuaian dari ide seorang Anin untuk bisa menjadi diimplementasi di Emil gitu ya. Gitu. Oke, Jadi oke. tetap harus ada Emilnya. Jadi kayak lebih mungkin kalau dipersenin kayak 60% tuh harus Emil sih. Iya benar. Betul. Harus menyesuaikan benar. Itu Jadi- berarti sorry. Kak Anin baca sendiri aja deh. Kalau untuk tim kreatifnya Emil Mario itu berarti baru kamu doang. Pertama kali nih masuk Iya. jadi tim media. Atau sebelumnya udah ada? Sejauh ini sih kayaknya belum deh. Oh berarti selama ini dia nge-handle sendiri ya? Nah iya makanya kan sebenarnya menurut aku ya konten-konten kreator itu pas mereka udah bagus banget itu kan dari hasil kerja keras mereka sendiri juga kan. Mereka udah tahu apa yang mereka mau sebenarnya. Beda ya sama perusahaan dan lain-lain. Itu kan hasil kerja keras rame-rame Barengan, digodok kolektif, gitu. ya. Dan si perusahaan itu juga udah punya visi misi dan yang udah tertulis gitu kan gitu. Nah tapi kalau misalnya secara personal branding ini sebenarnya tanpa tim pun mereka juga bisa sebenarnya kan. Iya. Karena memang itulah diri mereka kan. Iya benar. Cuman aku di sini tuh ngebantuin Emil tuh secara biar dia ada tim brainstormnya juga, ideationnya dia itu bisa melebar lagi Ada gitu. tandem ya, Iya, ada terus yang bisa gak cuma- ngebantah gitu Iya ya. gitu. Karena kan apalagi personal branding ini tuh cepet banget kan, Betul. banyak banget juga konten kreator baru yang lain. Betul. Jadi kalau misalnya ada tim juga, akhirnya tuh bisa membantu banyak gitu loh dari Emilnya gitu. Ya sih karena kan mungkin konten creator gitu kadang ide liarnya kan suka kelewat batas gitu ya. Iya. Jadi harus ada yang nyetop, harus ada Iya. yang jagain. Iya benar. Atau enggak Jangan pas lagi mandek kelewatan. nggak tahu Iya. mau ngapain lagi. Dia lagi blog istilahnya. gitu pasti kan butuh teman. Menurut lo gimana ya? Gue ada ini nih, ada ide begini. Ini gimana gorengnya kayak gitu. Kadang itu tuh aja atau kalau Kalau Iya. kalau lu biasanya gimana Bang? Lu kan Apa? influencer. Iya. Kenapa? Brainstorming idenya gimana? Kalau gue sih biasanya narkoba ya. enggak. Hancur. Canda. nih gue mau nanya. Kalau enggak gue pesta alkohol biasanya. Gue mau nanya nih, sebelum kerja sama Emil ya, pengen tanya pertama kali kerja itu di mana dan gimana? Karena kan pasti ini cerita-cerita tentang kayak gobloknya gue dulu nih kerja tuh pernah ada pengalaman yang kayak ih anjir lah gue goblok banget gitu pernah gak? Apa dia? Apaan? Gue ngapain? Dia suka ngomong sendiri gitu tuh. Itu lanjut. Oh iya, Bang. Ada Kerja- orang kerja goblok tamu maksudnya juga. kayak- Mana sih? Dipikir-pikir lagi gue ngapain kerja itu gitu. Enggak kayak gini, ih dulu kok gue kerja bodoh banget ya sampai dianggap remeh sama orang gitu loh kak. Karena baru pertama kali. Karena baru pertama kali. Dinye gitu. Banyak banget lah, banyak banget pasti kan semuanya. Maksudnya aku terus ngerasa seperti itu sih di setiap masuk kerjaan baru. Pertama kali gitu kayak wah kocak. Bahkan gak usah sampai kerja deh, dari interview aja kayak gue ngapain ngomongin itu ya gitu kayak gak penting. Maksud gue kayak gue gak perlu deh ngelakuin hal itu gitu. Sering banget sih kayak gitu. Tapi waktu kalau pertama banget kerja
Aku dulu jadi baburista, ancur. Anjur, Barista. Anak-anak kopi, Anak-anak kopi. yang nge-shaker maca. Ya anjing. Ya kan? Itu Itu ngapain? Ngapain? Nasi Nge-steam, goreng. nge-steam. Ini grinder. Yoi. Yoi. Itu kayak kerja profesional pertamaku sih jadi baburista. Baburista. Barista. Karena tuh ternyata semua orang bilang, keren banget jadi barista ngapain Enggak. kopi. Enggak, lu juga. Oh ya? Lah Kak, lu juga ngecuciin kain pel. Bersih-bersih lu juga ya. ngambilin laba-laba tuh punya jaring di atas gitu kan. Lu bersihin, muntahin anaknya kalau bisa tiba-tiba anak numpahin kopi kan. Iya benar. Lah, itu Apalagi kalau udah closing general cleaning, idi lu bersihin tuh saluran wastafel najis. nah, bau. Oh, ya, tapi Benar. sampai saat ini gue masih kepikiran kalau barista itu keren sih. Tapi Kayaknya ternyata tergantung dibaliknya kali ya. Ya, benar Apa sih. gimana? Benar. Barista Mungkin tetap keren, barista keren, tapi ya tempat kopinya juga yang keren gitu loh. Jadi ikutan keren, ngerti nggak? Ngerti nggak lu? Ngerti nggak? Weh, ngerti Mungkin nggak? yang dipikir ke Ana warkop. enggak dong. Spill gaji barista dong Kak Ani Zaman tahun kapan? saat itu. Zaman waktu itu gue 2017 sih. Itu per 8 jam 250.000. 250.000 sehari ya per 8 jam. Gede gak sih? Apa enggak? Kecil. Tapi tahun 2017. kecil. Terbeda-beda sih, beda-beda. Gue pernah dapat di 2,5, 2.500.000. Tapi gue lah segitu. part time ya, part time. Oh lumayan lah. Part time. Ternama. Oke Pokoknya, terus pokoknya di situ. Nah, yang paling kenapa gue masuk waktu itu ke sana jadi baburista karena balik lagi di kampus gue itu cuman kuliahnya jam 9 sampai jam 12, Senin sampai Kamis doang. Jumat juga kadang-kadang semester ada, semester depan mungkin gak ada gitu. Jadi kan gabut banget ya. Terus teman gue satu kelas gue itu ada 5 orang jadi baburista. Gue kepincut lah, ya kan? Iya pasti. Daftar walk in gue inget banget itu di Kuncit di Kuningan City dengan semua orang di sana. Terus ternyata yang interview gue juga anak kelas PR. Jadi siapa Cong? Bos gue. Bos. Halo. Ya Mil. Maaf nih, lu lagi podcast ya, tolong minta siapa gitu dong akses. Oh ya, oke. Dinda. Dia lagi turun. Oke, yuk Mil. Oke, terus habis itu gue masuk ke sana. Nah, gue kan bener-bener cuman maksudnya pengen ikut kerja gara-gara teman-teman gue semua dan lain-lain. Tapi itu banyak banget pelajarannya. Dan akhirnya sampai di mana gue baru tahu ternyata kita juga disuruh nyapu dan ngepel. Di saat itu gue nggak bisa nyapu dan ngepel. Gak bisa nyapu dan ngepel. Jadi tuh bener-bener senior gue kayak, Nin lu baru pertama kali nyapu. Wis. Lu baru, terus gue yang kayak, enggak kak, anjay. Gengsi. Gengsi bisa kok kan, maksudnya kicep lah. Takut gue tiba-tiba di hari pertama gue disuruh cabut kayak, karena pikiran gue cuman bikin kopi dan lain-lain. Lu sesuatu tiba-tiba gue disuruh nyapu dulu, buangin tong sampah, isi sampah, terus ngepel bla bla bla. Di situ sih gue bener-bener kayak malu banget. Dan itu tuh kayak kesannya kayak ada stigma kayak, lalu ngambil anak LSPR lagi kayak gitu. Di Starbucks itu tuh udah kayak gitu. Maksudnya di barista waktu itu gue udah stigma itu kayak gitu, kayak kayak nggak bisa kerja nih gitu, kayak ngapain lu di sini, kayak pokoknya kesannya tuh kayak gitu. Terus gue belajar nonton YouTube ngading. Tutorial nonton YouTube loh. Tutorial nyapu ngepel. dan ngepel. Nggak karena tuh dan sebenarnya nyapu bisa, cuman kan alat mereka yang pakai gitu loh, kayak ngepelnya itu yang pakai Yang yang dingin itu. Ya kan di rumah siapa sih yang pakai gitu? Emang rumah gue mall gitu kan. Kalau kita manual yang ngomret ya. Iya, anjay. Terus gue kayak dia bener-bener song banget waktu itu, bener-bener. Lu nggak bisa ngepel nih, lu nggak bisa nyapu, lu nggak tahu gitu. Terus kayak, misalnya gue buang sampah yang di mana tuh sampahnya bukan sampah gue. Ya pasti lu punya mimik keluar kayak gitu. Terus dia kayak, lu jijik ya. Cia gitu. Pakai itu tuh yang gue bener-bener kayak ngerasa diremehin banget dengan kerjaan remeh juga, ngerti kan? Itu sih. Tapi Itu bertahan. bener-bener bekas banget. Bertahan gue setahun. Wow, itu Bertahan loh, lumayan setahun. Iya. Iya. Terus akhirnya lama-lama kita jadi bestie gitu. ada gak sih di dunia ini pekerjaan yang cuman kayak ya udah job lu satu itu aja, nggak yang ngerjain ini Ada. ngerjain ini. Apa sih? Tukang gali kubur. Apa? Tapi rata-rata tukang gali kubur bukan dari yang mandiin juga. Enggak, Ada. namanya juga gali kubur, yang mandiin kan keluarga.
Juga ya. Bosnya Inframe dong, datang. bosnya inframe dong. Inframe dong, bosnya dong. Bos gua. Ngomongin gue. Tanya ini gue podcast dulu ya. Anjay. Biasanya nemenin dia Biasa gue podcast. Gue nemenin. Ternyata tiba-tiba sekarang gue. Pas banget nih pertanyaannya nih. Hal paling bikin burnout kalau jadi kreatifnya Emil apa sih Kak? Oh. Emil Moody. Kalau Apa yang misalnya paling bikin stres gitu loh? yang paling stres itu kalau misalnya sebenarnya bukan di Emilnya, justru kan karena brief itu datang dari tim-tim brand-brand Iya. yang ingin bekerja sama Emil sih. Paling itu sih yang bikin bener-bener stres karena mungkin ya yang aku tangkap selama aku juga kerja di bagian brand ataupun agency, mereka juga di-push dari mana-mana gitu kan. Mereka kayak ibaratnya, lah gue tuh udah bayar Emil mahal, terus masa cuman gini doang gitu misalnya kayak, nah kayak gitu. Terus tapi di satu sisi mungkin mereka juga nggak tahu kalau misalnya pekerjaan yang kita lakuin ini tuh juga ya lu nggak tahu belakangnya juga kan. Iya, betul. Kita mulai dari godokin idenya bla 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 dan segala macamnya, research juga lu brandnya gimana sih, maunya apa gitu, produknya emangnya cocok nih sama Emil gitu misalnya kayak gitu sih. Berarti Jadi ya, Sorry. nabrak terus. Gue mah pusing duluan gantian. Rebutan mulu gitu. Udah daripada rebutan aku. Yaudah, naik ribet. Kan berarti kan Kak Ani ini banyak banget dapat tuntunan dari brands-brands gitu kan. Nah, tapi gimana sih gimana Tuntunan? tuntutan kali lah. Lu sholat lu, tuntunan. Tuntutan maksudnya dari brands gitu kan. Gimana cara Kak Ani ini tuh tetap ngejaga kreativitas di tengah-tengah tuntutan brands dan ya audiens gitu yang ngituin Kak Emil. Balik lagi sih, pasti aku tahu dulu tujuannya apa dia bikin campaign tersebut. Jadi pasti aku mastiin sih kalau memang mereka kasih briefnya sangat-sangat jelas dan clear gitu ya. Kalau misalnya mereka oke deh gue mau bikin produknya ini tapi no brief ya, terserah sesuai dengan persona Emil Bebas aja aja ya. gitu Bebas ya. tuh ada kayak gitu. Nah tapi ada banget kayak gitu tapi ujung-ujungnya Kak boleh nggak kayak gini? Lah, Ya, itu namanya request ya, Itu namanya request. brief ya, itu request kan. Maunya Tapi gimana nggak ada nih? sih gitu ya. Ya. Terus biasanya kayak gitu. Terus habis itu aku research juga pasti. Research dulu dari page brand tersebut gitu. Mereka biasanya tuh caranya gimana sih. Terus habis itu juga lihat dari konten kreator lain, apakah mereka juga penyampaiannya seperti yang sesuai nggak dengan brief yang yang gua dapat juga gitu. Terus pokoknya research dulu aja. Terus habis itu baru deh gua cari hooknya dulu sih. Nah gila-gila hook kan. Gila-gila hook pasti. Nah gue cari hooknya dulu ataupun temanya gitu. Oh kalau misalnya dari brand briefnya pengennya A, gue cari dulu temanya untuk si Emil ini apa ya temanya bla 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 bla. Terus kita bikinin storyline dulu. Nah habis itu gue kirim submit gitu sih biasanya. Si storyline itu biar nanti udah oke semua baru syuting baru kita gitu tag ya. iya baru kita syuting. Biar nggak bolak-balik gitu nah. Benar. Bener. Harusnya kan gitu ya, Nah ya. Harusnya kan gitu. Itu ya cuman ya Masih ada berapa? 4. Tapi apakah bapak yang di belakang sana itu adalah tipe orang yang kayak ngikut aja atau kayak lebih kayak nggak mau gue maunya kayak gini lebih kayak gitu orangnya? Yes. Enggak sih, justru dari awal gue udah ngomong sih sama Emil, gue pengennya lu juga ngasih lead dan ngasih brief ke gue ya. Karena balik lagi gue kerja sama personal branding yang dimana gue gak akan pernah bisa jadi Emil gitu. Jadi gue pasti butuh arahan dari Emil. Ini kayaknya enggak deh. Jadi biasanya sering kayak gitu. Ataupun kalau misalnya menurut Emil udah oke, fine, langsung go gitu. Tapi biasanya tetap kayak inikah udah Emil banget atau belum gitu. Pun kalau misalnya ternyata di tengah-tengah misalnya kayak Emil bilang kayak cocok kan idenya begini bla 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 kayak nah kan Emil banget nih kayak gitu. Nah biasa tuh suka kayak gitu sih kita kayak gitu. Pernah berantem nggak? Pernah kan aku di prank ya Kak. Kayak kita udah nggak bisa kerja lagi bareng Iya. gitu ya di prank ya. Ya itu di prank di seumur hidup gue. Terus kan tadi Jahat kan kan, katanya tapi nggak apa-apa kan. apa namanya bikin konten untuk seorang Emil kan harus Emil banget nih. Pernah gak sih di tengah jalan tiba-tiba ternyata pas sudah kayak Emil udah oke, terus dari lo juga oke nih Kak. Pas jalan ternyata kok gue aneh ya gitu. Kayak nih fail nih konten, ada gak sih? Atau dari brand Rasa gagal gitu. Atau dari brandnya yang langsung kayak kok gini sih nggak sesuai storyline kayak gitu. Pernah sih, cuman nggak yang kayak sampai harus kita rombak
seluruhnya. pernah ding dirombak seluruh Ganti storyline konten tapi gitu. belum take. Untungnya Oh, belum take. untungnya. Jadi Oh, bener-bener kayak masih waktu itu, paperwork dulu ya. baru storyline udah oke, bla bla bla, kayak udah besok nih kita mau take gitu bla bla. Terus tiba-tiba kayak dari manajernya Emil, Nin maaf banget dari brand kayaknya maunya mereka kayak gini bla 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 ganti bener-bener semuanya. Terus gue harus bikin dulu kan jadi harus beda lagi kan. Iya, iya. Mikir Setnya, lagi. mikir lagi bla 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 kayak gitu sih. Itu pernah. Kayak kemarin itu kita. Wih. Sebut dong Bang apa? Ada. Air. Ini ya. Brandnya ya. Oh, ada. Ada. Ada banget kemarin gue lagi wah. Wah. Ini juga ini kayak gue sebagai talenta ya di sini begitu loh, kayak tolong banget kita tuh harusnya kalau misalnya saling kerja sama, namanya kolaborasi kerja sama harus menguntungkan satu sama lain Betul. dong, kayak harus ada value to value bareng-bareng gitu-gitu. Nah ini tuh brandnya tuh bener-bener bisa kayak ganti brief waktu itu di tempat, jadi gue ada visit gitu di satu event, terus udah si orang agensinya ini nyampenya telat juga, terus abis itu ganti brief juga, SOW mendadak tiba-tiba. Oh, buset. Gitu, jadi kayak wah lu banyak banget filenya sih gitu loh. Jadi kadang emang agensi bodong nih banyak Bodong. banget. Sumpah banyak loh kayak gitu, dan itu hati-hati banget. Kayak temen aku yang kerja sama brand ini tuh kayak bisa nanti tiba-tiba rate-nya diubah jadi lebih rendah gitu loh. Gitulah, jadi please banget ini mungkin buat remind orang-orang brand juga, Betul. jangan cari orang ketiga, tapi langsung kontak aja manajer gue. Gitu, jangan Betul. dari orang lain, karena orang lain yang megang gue itu nggak official gitu loh. Mereka cuma jadi orang Oh, ketiga antara. broker influencer sekarang ada ya. Ada banyak banget gitu-gitu, dan kontaknya ke manajer aku. Takutnya kan mereka markup harga. Ya betul. Iya. Terus brand kesannya kayak wah gue harganya banget. 200 Harga gue nggak juta. semahal ini nih. Iya, gitu padahal kan, nggak kayak padahal. gitu. Tapi di markup sama dia, dan gue dan manajer gue dapat harga yang emang kita buat yang Iya. official gitu. Banyak banget dramanya sumpah. Terima kasih penjelasannya Bapak Emil. Ya, Pak Emil. Gatel deh ingin ngomong. Bener sumpah kayak gitu. Abis ada itu banget. udah tuh kalau yang rese-rese kayak gitu udah di blok aja atau kayak ya udah nggak akan kerja sama lagi. Mungkin bukan dari brandnya sih tapi si agensi. Si agensinya ya. Jadi bener-bener kita udah kapok aja. Udah males. Soalnya tuh bener-bener kan jatuhnya judulnya adalah kolaborasi dan kerjasama ya. Kalau Iya, misalnya iya. lu banyak nuntut dan sebagainya macamnya, kesannya kayak kita diperbudak. Ya nggak sih? Karena kan dengan kan iya kan. tuntutan mereka pasti ya. Sebenarnya kan dealnya ya win-win dong Ya, sama betul. brand Kita ini juga dan sama dapat. QL juga kayak oke gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kayak kesannya yang mereka bawa adalah gue udah bayar loh, jadi lo harusnya ngikutin apa kata gue. Kebanyakan Nah, gitu sih. Kebanyakan gitu kan. Iya Ya demandnya kan? karena Harusnya duit tuh itu. nggak kayak Udah gitu karena bayar. waktu itu waktu gue kerja di bagian brand side gitu, memang tuh rata-rata tuh pushan dari gue kayak, Nin gila lu ya, lu udah ngebudgeting segini-gini bla bla sama QL, kontennya nggak works atau apa bla 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 kayak gitu. Terus mau gue salahin QL-nya ya nggak mungkin. Kayak maksudnya QL juga udah ngesesuaiin bikin dengan yang Yep. apa kita brief bla 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 bla. Terus habis itu mereka udah post, terus habis itu nggak works misalnya kayak gitu kan, nggak FYP gitu. Lu mau salahin QL nggak bisa juga. Emang QL yang punya set FYP gitu. Iya. Enggak Ya, nggak juga. mungkin, gitu nggak kan. mungkin. Terus habis itu ataukah emang salah QL spesialisnya karena tidak mengerti dari brief, terus tinggal ceplang-cemplung QL aja pilih yang mana yang penting gede. Mungkin, tapi itu bisa juga mungkin sih karena nggak sesuai dengan personanya atau gimana. Itu juga bisa jadi. Tapi balik lagi itu adalah kerjasama sih menurut aku. Betul. Terus sebagai seorang kreatif untuk ngurusin personal branding influencer nih Kak, dinamika dunia content creating ini kan gila banget ya sekarang ya. Dinamik ya. Setiap hari banyak banget content creator baru. Gimana cara Kak Anin mempertahankan kreativitas lo untuk terus berkembang, untuk develop gila-gilaan supaya Emil tetap laku? Iya. Alhamdulillahnya banget waktu gue kerja sama Emil tuh personanya udah gede banget. Misalnya bukan gede, kuat gitu. Kuat. Kayak Emil langsung kayak oh yang suka merah-merah itu ya, atau yang kayak sedikit sesi gitu misalnya. Udah personanya tuh udah kuat banget. Jadi emang dari akarnya tuh udah kuat. Nah paling dari aku tuh cuman ngebantu Emil bisa kayak coba deh kita coba bikin yang kayak A tapi persona Emil gitu, atau bikin coba B tapi persona Emil kayak gitu. Paling kayak gitu. Ataupun kita juga brainstorm kayak apa ya, bikin sesuatu yang benar-benar baru tapi di dunia juga nggak ada yang baru gitu misalnya. Iya, betul. Kayak ya kan gitu. Nggak ada Tapi yang ori kayak ya udah yang kayak Emil biasanya tuh kayak gitu sih. Terus keep up aja, selalu mau ngikutin ataupun On apa trend sih, lah ya. kayak mau nggak mau yang kayak terlalu idealis. Mungkin idealis boleh ya, tapi kalau misalnya as a kreatif terlalu idealis
susah juga gitu. Paling yang kayak yang penting akar lu kuat, personal lu udah kuat. Emil mau dibuat kayak gimana pun kayaknya tetap bisa ikut lah gitu. Karena kan balik lagi ya, Emil juga berkembang secara segede ini juga bukan tiba-tiba FYP yang kayak jebret gitu. Iya, benar. Jadi emang udah dibangun, merintis dan yang lain kayak gitu sih. Tadi kayak kita belum nanya ke Anian tuh bareng sama Emil pas Emil tuh namanya udah besar banget. Udah besar banget. Udah kira-kira followersnya berapa tuh? 7. Udah 7 emang. Kan aku baru ya. Berapa bulan? Udah gede banget. Ini mau berarti 4. Mau 4 bulan. Ini udah gede banget, jadi kayak makanya di sini jatuhnya aku sama Emil tuh lebih yang kayak bisa berkembang lebih gede lagi gitu. Iya, Di iya. saat Emil udah gede juga gitu. Kamu tuh tipe tim kreatif yang ngintil dia kemanapun gak sih kak? Lumayan. Lumayan ya? Karena kalau misalnya aku nggak ngintilin dia, gue nggak bisa keep up sama Emilnya juga gitu. Oh, iya sih, Emilnya betul. lagi mikirin apa ya, ngobrolin Iya, apa iya, ya gitu. Jadi kayak itu sih penting sih buat aku juga, karena kalau misalnya enggak susah juga kan kalau misalnya aku mau bikin kreatif yang Emil banget tapi akunya jauh di sana Iya gitu. benar-benar. Dia tipe yang kayak mandiri nggak kak? Kalau misalnya tiba-tiba mau bikin konten terus kayak, Nin pikirin dong aku mau bikin konten ini, atau kayak yaudah dia mandiri aja. Dia tipe orang yang Mandiri. Dia mandiri. Dia BNI Lebih sih. banyak mandiri. Enggak. Kalau BSI. misalnya konten-konten yang Emil buat misalnya kayak langsung kepikiran dan bisa langsung dibuat, biasanya Emil langsung buat aja Langsung sih. buat. Langsung buat aja kayak gimana. Tapi kalau misalnya ada yang kayak Nin kalau kayak gini lucu deh, biasanya kita brainstorm gitu kayak Ideation ideation, itu ya. gimana ya buatnya yang kayak gini bla 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 kayak gitu. Enggak yang kayak kalau misalnya gue buat ini terus cocok nggak? Terus habis itu gue bilang enggak ya. Nggak kayak gitu juga, nggak kayak gitu gitu juga, kan. tetap Paling gue harus. yang kayak kalau misalnya lu buat kayak gini Mil mungkin yang kayak gini-gini, atau misal dari gue Mil lu mau buat kayak gini nggak, terus Emil bilang kayak kalau dari gue tuh cocoknya yang kayak gini deh Nin, bla bla kayak gitu sih. Kita sering brainstorm aja yang kayak kerjasama maunya Emilnya seperti apa, karena balik lagi ini adalah konten Emil dan persona Emil, jadi tetap 60% 40%. Berarti seluruh konten-konten Emil saat ini Kanin yang membantu ideationnya juga ya. Yang gak seluruh juga, kayak misalnya tiba-tiba Emil misalnya bikin JJ ya dari gue kan dance koreonya kan Suka enggak dia juga aja gitu, tetap dari sebenarnya kan. Emil gitu kan maksudnya. Kayak lu JJ ini Demil hari Iya, ini gitu. mungkin iya kan. Tapi kalau misalnya brand mungkin bisa dibilang untuk yang saat ini gue juga in charge lebih banyak dibanding kalau misalnya konten-konten yang dari Emil produce sendiri gitu. Karena kalau Emil produce sendiri biasanya tuh memang kayak Emil muncul sesuatu dari idenya dia, terus dia bisa langsung buat tanpa kayak harus brainstorm dulu, kan lama juga ya kayak gitu. Apalagi misalnya ide-ide yang kayak muncul dengan tiba-tiba dan Yoi. misalnya take-nya juga gampang tanpa perlu ada editor videographer, biasanya langsung Emil cus aja langsung post gitu. Oke. Selama 4 bulan ya tadi ya? 4 bulan mengenal seorang Emil Mario, apa sifat yang mungkin ternyata si Emil begini ya, apa yang kamu temukan? Atau nggak cocok sama Nggak cocok, atau Kak kayak- Anin gitu. Yang nggak cocok. Ada Yang nggak orangnya cocok di sih, sini. iya. Sengaja nih ya. Yes. Tapi sejauh ini gue tuh nggak ada, karena pertama ya kan gue selalu kerja di brand dan perusahaan gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang gimana-gimana. Paling misalnya gini, Nin boleh nggak take-nya besok aja. Nah misalnya kayak gitu kan. Di satu sisi manajernya, Nin udah take belum? Nah gitu. Jadi gue kayak harus mengimbangin gitu. Jadi gue menjembatanin kan kayak tetap kalau misalnya gue take sekarang, kalau mood Emil bukan mood sih, maksudnya kayak jadinya Emil udah kejar-kejar waktu gitu, misalnya kayak gue harus gini bla bla bla, jadi kayak kurang maksimal. Tapi satu sisi Dayana, manajernya Emil, si Dayana juga harus sesuai dengan timeline gitu kan, kayak karena harus ada editor dulu bla bla bla. Timeline juga kalau misalnya ternyata ada revisi major juga dari perusahaannya, ribet kan gitu kalau mepet-mepet. Nah paling di situ sih. Tapi sejauh ini kalau misalnya kerja sama Emil yang gue suka adalah misalnya gini, Nin, kayak kita nggak usah deh hari ini karena gue mau main. Nah, di situ adalah gue saatnya tidur siang. Ya udah lu main deh, gue tidur dulu gitu ya, main deh. Itu karena itu gue bener-bener kayak kan kalau misalnya kita dikerja di perusahaan ya nggak ada bisa, kayak nggak bisa, gitu kayak ya. gitu. Tiba-tiba perusahaannya bilang, Nin lu nggak usah kerja karena gue mau main. Nah, Tapi kalau misalnya deadline-nya udah kayak udah mau di up gitu ya, tapi dianya kayak tantaran dulu mau main, kamunya kayak nggak bisa Mil, kita harus take, pernah kayak gitu? gue nggak pernah bilang nggak bisa sih, paling gue cuma cari solusi aja. Kalau misalnya emang lu mainnya di jam berapa Mil, boleh nggak kita selipin di 15 menit atau misalnya kayak atau kelar lu main gitu, misalnya kayak gitu, kayak
coba cari solusinya aja dulu. Kalau misalnya ternyata nggak bisa, gue coba tanya Diana gitu. Manajernya Emil, kalau misalnya ternyata gue besok nih H-1, gue minta tolong editornya Emil kebut deh diduluinin yang buat bisa ini edit pertama gitu. Terus kalau misalnya dari manajernya oke gitu. Kalau misalnya dari manajernya Emil kayak, Nin maaf banget soalnya ini kita udah dikejar-kejar sama pushnya bla 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 gitu. Ya paling abis itu kita nego sama Emilnya juga sih. Mil telat deh dari misalnya lu ketemu sama siapa bisa di reschedule nggak misalnya kayak gitu. Paling kayak gitu. Mainnya nanti dulu gitu ya. Mungkin bukan nggak main, misalnya kayak ada, misalnya harus kayak hari ini kan Oh, iya, podcast iya. syuting kayak gitu, atau misalnya Emil harus ada visit apa bla bla bla, kayak waktu yang di Emil ceritain tadi tuh itu tuh bener-bener kita visit dalam satu hari 2. Terus tiba-tiba di brand tersebut minta sesuatu yang di luar dari brief, itu kan juga mengacaukan semua tim gitu loh. Kayak gue juga harus mikirin, lah ini nggak ada di brief, terus tiba-tiba briefnya diganti bla bla bla, kan gue juga harus memahami brief tersebut gitu. Karena kalau gue nggak paham, gue gimana deliver ke Emilnya juga betul. gitu kan, vibe-nya, mood-nya dari brief tersebut kayak gitu. Tapi benar jadwal Bapak itu memang sangat dinamis sekali. Wah, Kayak pernah di hari ini gue ngelok kan. Oke Kak, kita lok hari ini jam sekian gitu. Oke, aman, gak lama sorenya Kanin ngechat, "Kak, bisa dimundurin gak? Soalnya Iya. nanti mau ada event." Oke gitu. Cepet juga ya gitu. Oh, gantinya. bisa gitu. Makanya jadi bener-bener yang kayak paling di situ sih kendala-kendala ataupun juga ininya. Terus sejauh ini ya itu doang. Sama ini sih banyak banget yang nanya, Nin bau Emil tuh seperti apa? Dia wangi guys. Aneh banget ya, Dia nanya. Sumpah wangi studio sumpah. PPK wangi banget hari ini. Tapi beneran PPK jadi HSK Emil. Bener-bener HSK Emil. Iya, HSK Emil bener. Pernah ngomong Studio ke Kim. PPK kan biasanya bau-bau walang sangit ya. Aku Hari pernah ini ngomong wangi sama banget. dia, bener-bener. Dia udah pulang nih lama. Terus Masih kita ada masuk wanginya. lagi, wanginya Ya masih kan? ada. Enggak, itu Masih nempel. emang gak akan berubah itu wangi. Bener wangi kayak Emil. ya kan? Beda sama studio ini. Terus itu banyak masalah tuh banyak banget juga kan semenjak gue kerja sama Emil. Paling tuh yang pasti paling banyak ditanya adalah, Nin wangi Emil tuh kayak gimana, baunya Emil tuh gimana? Kita Dia ngeprank wangi, tapi wangi yang kayak gimana? Wangi duit kali ya. Amin. Kita udah pernah nyium baunya Emil. Cuman kayak Nin gue liat dong video, gue nonton video Emil. Atau misalnya kayak, Nin itu pacarnya Emil. Atau misalnya kayak selalu misalnya salam, dia bilang gini, selamat ya Nin, gue nonton video Emil. Selalu. Iya, atau spotlightnya di Emil ya. Jadi selamat Gue lo yang nikah gitu, ngomongin gitu. Please. Terus gue bilang, gue mau jadi ngomongnya, thank you udah hadir, thank you juga udah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Hasil kerja keras gue juga tuh. Ini gue nikah masih promo. Iya anjay. Kayak gitu sih. Tapi Kak Anin pernah burn out gak? Kerja sama Emil. Benar. Belum sih, mungkin masih 4 bulan. Terus jadi masih fresh terus idenya gitu, jadi fun aja gitu. Semoga selalu seru lah ya pastinya. Amin. Selalu Tapi kayak ramai. kerja sama Emil tuh seru karena di SNS-nya kita kalau ngerjain seru. Iya kan? Iya. Seru. Nggak capek. Dia tuh tipe Gak orang berasa capek. yang manut tapi ngasih ide juga gitu loh. Iya. Karena kan maksudnya aku sebagai kreatif juga pernah kerja sama beberapa content creator, influencer. Ada kan beberapa orang yang kayak, Pak, nggak mau, aku maunya kayak gitu aja, ada yang kayak gitu atau kayak lebih kayak ribet atau segala macam. Kalau Kanin pernah nggak nemuin kayak gitu? KOL yang riwah gitu ya. Belum syuting aja tuh permintaannya banyak gitu. Kayaknya belum ada deh sejauh ini. Paling nggak ada sih, nggak ada. Semuanya fine aja. aja. Kayak waktu itu kerja bareng sama Fadil Jaidi, Jovialda Lopez gitu. Kayak mereka fine semua, nggak yang banyak bla bla bla. Paling sih kalau misalnya kerja sama mereka adalah waktu itu kerja sama Jovi ya. Itu pas banget kan acara Kemendikbud kan mahasiswa semua. Iya. Paling aku capek adalah 3, 2, 1. Oke. Kak, oke. 3, 2, 1. Aku ada tukang fotonya. Capek di kantor foto. Iya, jadi kayak terus habis itu Kak Jo, aku tinggal sampai sini aja gimana? Terus suruh jalan sendiri karena gue juga kayak setiap maksudnya kayak gitu. Paling capek di situ doang. Tapi dari Kak Jo-nya ataupun dari influencer lain yang aku pernah kerja bareng nggak pernah sih yang terlalu yang kayak gimana gitu. Apa rata-rata itu yang influencer Kenapa? nama baru doang ya yang kayak songong gitu ya? Mungkin pada saat itu Rata-rata mungkin ya. star syndrome Iya kakak. dong, star syndrome dong. Bantalin. Iya. Boleh foto tapi nanti. Aduh, best. Benar. Ah serius?
Iya, Ih. Hokben sama kopi. Terus habis itu kadang habis itu misalnya Hokben sama kopi gitu kan. Terus dia sebelumnya makan. Terus sama itu kayak gue gak makan deh Hokben ini buat gue aja. Iya, buat gue aja deh gitu. Kayak gitu. Pernah nggak lu ketemu KOL yang ridersnya ribet atau KOL atau artis yang artisnya artis. ribet. Pernah sih dulu waktu pernah. zaman kuliah. Pernah parah banget. Kayak banyak banget perintilannya. Jadi itu kan lo tau kan gedung itu kan dia ada ISO sekian yang ada larangan-larangan apa gitu kan. Terus tiba-tiba lo artis belum gede-gede banget lo nuntut untuk ngerokok di ruang artis lo. Oh, ngerti. Dan ruang artis lo itu kelas kita kasihnya kan. Terus dia katanya ini band gue pada mau ngerokok di sini gitu. Terus akhirnya gue usir aja, gue bilang ya kalau mau ngerokok tinggal keluar, susah amat tinggal jalan, gue gituin aja. Maksud gue lo belum artis gede anjing, jangan sampai berantem di sini gitu loh. Nggak, maksudnya Nyebelin. kayak orang-orang kayak gitu kan kita juga sama-sama kerja cari duit kak di Iya. sini kak Iya. gitu loh kayak Sama-sama ayo capek dong, gitu iya loh. kan, Lah, ayo ada dong. samanya Kita kan gitu ya. sama-sama kerja di sini, kamu kan di sini misalnya kayak band, kamu kan di sini juga manggung, carinya apa? Duit Iya. kan gitu. Iya, Nah, gue makanya. juga nemenin lu juga sebagai ini juga duit kan gitu. Jadi kayak Saling sejauh- bantu lah iya, gitu loh. saling bantu gitu. Nahan bentar doang nggak ngerokok buset. Iya. Gitu gue. Gina sih. pernah? Pernah. Parah banget. Kenapa dia? Gak mau ngejelasin. Itu dia artis gede banget. Oh udah Artis sinetron. Spill. Apaan tuh? Enggak. inisial dong. Inisial. N. Stop di situ, stop. Nana Itu parah Mirdad. banget. Enggak. Itu Kan. parah banget. Udah, gak usah diterka-terka siapa. Kenapa doi kenapa? Iya maksudnya kayak Narji. ridersnya banyak banget Narji gitu. Terus cabur. juga kayak dia gak mau misalnya kayak Nirfan cuci Hakim. tangan. Dia maunya pakai Cuci tangannya pakai aqua. Cuci muka. Padahal aku pH biasa aja tau. Maksudnya kayak air mineral gitu ya. Mau itu gak mau pakai kayak air keran gitu loh. Air keras, kasih air keras. Atau nggak Air Jordan gitu kasihnya. Siapa sih? Udah stop. Tadi disebutin N. jajan. Siapa? Oh, itu. Udah. Siapa? Jadi dibipkan. Nah kalau Kak Anin sendiri nih kan sekarang sudah 4 bulan bersama Emil, nggak ada kepengenan pindah ke depan layar. Iya. Belum sih. Kayak sejauh ini aku masih nyaman di belakang layar. Pun kalau di depan layar, mungkin aku yang ini kayak apa sih namanya? Bikin sesuatu yang gak kelihatan muka, tapi yang kayak tahu gak sih media-media yang tulisan gitu. Kepikirannya tuh kayak gitu. Yang gitu. VO Atau doang ya. iya, ataupun nah jatuhnya bikin media ya On the kan. spot ya. Tapi sejauh ini sejauh ini tapi nggak tahu. Tapi selama aku bekerja di bagian tim kreatif masih belum kepikiran. Terus Yang untuk terakhir. rencana, pertanyaan terakhir nih, rencana ke depannya sebagai seorang kreatif dari Emil Mario pengen bikin apa sih? Bikin apa mungkin masih dirahasiain. Anjay. Berarti akan ada gebrakan. Kayak kita mau bikin debut album. 20 tahun bergerak kayak kemarin Reza Radian. SNS Tour ya. Selain ya? share tour ya. Amin, Iya. amin. Terus podcast ibu nggak ada yang megang. Karena kita ikut tur semuanya semua. Berarti masih pokoknya- dirahasiakan. Serius ya. Ya pokoknya harapannya semoga timnya tuh makin gede lagi Amin. sih dari Amin. ML Mario ataupun juga SNS juga. Amin. Pokoknya banyak gebrakan-gebrakan baru. Jadi nama Emil Mario tuh tetap masih eksis gitu. Amin. Secara yang baik-baiknya ya Amin, amin. gitu. Sejauh ini itu aja sih harapannya. Dan rencana-rencananya mungkin ditungguin aja gitu. Iya. Kalau begitu kita sudahi podcast kita. Kayaknya mau hari ini. pulang ya kan? Terima Udah kasih mau banyak. pulang kan ini? Bukan mau pulang kan Bapak ini kita ke sebelah. Habis itu ke sebelah nih. Gak kan namanya kan podcast pulang kerja. Oh iya, Pulang kantor kan. Pulang kantor, pulang Podcast kantor. pas kerja. Podcast terus kerja benar. Itu sebenarnya dipisah-pisah ada komanya. Itu ada komanya. Pulang kerja. Di sini Siap. kerja sama bapak nih sekarang. Oke, baik. Yaudah kalau gitu jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain lonceng biar dapat notifikasi konten terbaru kita. Terus komen juga kalau pengen kita ngobrolin apa. Dan Undang terima siapa? kasih dia pastinya itu juga. Terima kasih udah nonton PPK episode ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you Kanin. Thank you.